Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Rumah pedagang siomay terduga sebagai pelaku pembunuhan seorang penagih utang koperasi simpan pinjam dibakar massa. Banjir merendam pemukiman dan jalan di 5 kelurahan di Metro. Harga biji kopi terus merosot. Petani di Lampung Barat kian khawatir harga kopi kembali ke masa lalu. Banjir merendam 5 kelurahan di Kecamatan Metro Utara dan Metro Timur, Kota Metro pada Kamis pagi. Selain merendam permukiman dan jalan lingkungan, banjir juga merendam jalan raya. Di daerah terparah, ketinggian banjir hingga lebih dari setengah meter. Banjir disebabkan buruknya sistem saluran air di 2 kecamatan tersebut yang banyak mengalami pendangkalan, penyempitan, dan sebagian tersumbat sampah. Drainase tidak mampu menampung air hujan hingga meluap ke permukiman dan jalan. Daerah Kampung Sawah ini daerah yang rendah, sehingga air yang dari atas turun ke bawah, sehingga menimbulkan air ini agak tersumbat karena saking penuh air, debit air itu tinggi, sedangkan saluran ini sudah terlalu sempit, sehingga air menjadi antri. Kendalanya setiap rumah itu mereka memasang jembatan ataupun gorong-gorong agar kendaraan mereka bisa masuk. Nah, kalau kita melakukan normalisasi, banyak bakal yang kita gusur dari gorong-gorong mereka. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Ini juga terdapat di Jalan Pala 5 Iring Mulyo, Jalan Pala Raya, Jalan Utama, di Jalan Abri, ada beberapa titik genangan juga. Nah, ini yang di Jalan Teladan belakang wihara ini titik terakhir yang agak lama surutnya ya, karena ini menuju ke arah kali. Di titik-titik inilah di Metro Timur yang kerap terjadi banjir, apalagi banyak tumpukan sampah yang menutupi saluran. Nah, ini kita saksikan juga salurannya sudah besar tapi ditutupi sampah. Untuk itu saya menghimbau kepada warga masyarakat supaya jangan membuang sampah di saluran air ya, karena dampaknya sangat luar biasa sekali. Sekian detik ketahan sampah, maka genangan juga akan lama. Banjir rutin terjadi di Metro meski hujan hanya sebentar. Warga mendesak Wali Kota Metro segera mengatasi masalah banjir yang sudah berlarut-larut sebelum menimbulkan jatuh korban. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Dua pemancing tewas akibat tenggelam di pantai terjun Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Korban bernama Diki, umur 21 tahun, dan Rudi Irawan, umur 25 tahun. Keduanya warga Katibung, Lampung Selatan. Menurut petugas, keduanya tenggelam pada hari Sabtu sore. Keduanya jatuh ke laut akibat terpeleset dari tebing pinggir laut. Pada hari pertama pencarian, petugas menemukan korban Diki dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua, Rudi Irawan, ditemukan pada pencarian hari kedua Minggu pagi. Jasad keduanya ditemukan di kedalaman sekitar 5 meter yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasinya jatuh ke laut.
Peredaran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau PSHP atau beras bersubsidi keluaran Bulog diawasi ketat. Hal tersebut untuk mencegah adanya beras oplosan PSHP dengan beras premium. Pada Senin siang, petugas Bulog Lampung melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Panjang, Bandar Lampung. Petugas mendatangi sejumlah pedagang beras PSHP dan menyosialisasikan aturan penjualannya. Kemasan beras PSHP dilarang dibuka saat dijual dan pedagang tidak boleh menjualnya secara ecer kiloan. Lalu, harga beras PSHP harus sesuai ketentuan, yakni Rp12.000 per kilogram dan pedagang dilarang menjualnya beras PSHP ke toko lain. Aturan lain yakni satu orang hanya boleh membeli maksimal 2 karung atau 10 kg beras PSHP. Ayo, ini wah, piye iki? Gunamu piye? Gunaku entak. Puluhan rumah di Kelurahan Banjarsari dan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Minggu sore. Kerusakan rumah terbanyak adalah bagian atap akibat terbawa angin dan sebagian lagi akibat tertimpa pohon. Resik, parah. Ada 2 mobil juga rusak akibat tertimpa atap. Menurut warga, angin kencang tersebut muncul saat hujan lebat. Awalnya terdengar suara gemuruh dan tidak lama kemudian angin merusak atap dan menumbangkan pohon. Saat kejadian, banyak warga yang berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri supaya tidak tertimpa bangunan. Ratusan rumah 5 kecamatan di Kabupaten Tanggamus Selasa dini hari terendam banjir. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter hingga menyebabkan banyak warga yang mengungsi. 5 kecamatan yang terendam banjir yakni Kecamatan Semaka, Wonosobo, Kota Agung Barat, Klumbayan, dan Bandar Negeri Sumuong. Banjir disebabkan jebolnya tanggul sungai di Kecamatan Wonosobo jebol akibat tidak mampu menampung air hujan selama lebih dari 5 jam. Akibatnya air sungai meluap ke permukiman. Salah satu desa yang terparah terendam banjir adalah Desa Waingarit karena berada paling dekat dengan lokasi tanggul yang jebol. Banjir di 5 kecamatan juga menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Banyak jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan akibat terendam banjir hingga lebih dari 1 meter. Penahanan 2 tersangka korupsi proyek penambahan ruang rawat Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu Kota Bumi nyaris ricuh pada Selasa malam. Beberapa keluarga tersangka berusaha mengadang petugas Kejaksaan Negeri Lampung Utara saat membawa para tersangka ke dalam mobil tahanan. Tersangka merupakan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu Kota Bumi, Aida Fitriah Subandi, dan seorang kontraktor proyek bernama Irwanda. Keduanya terlibat korupsi pembangunan ruang ICU, kebidanan, dan ruang penyakit dalam pada anggaran tahun 2022. Dari nilai total proyek 2,3 miliar rupiah, negara dirugikan sebesar 211 juta rupiah. Pada kasus tersebut, tim penyidik menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Sejak awal 2025, harga biji kopi Robusta terus merosot. Harga kopi akhir tahun 2024 sempat memecahkan rekor tertinggi di Rp75.000 per kilogram dan terus merosot kini tinggal jadi Rp43.000 per kilogram. Anjloknya harga kopi menyebabkan para petani khawatir. Di antaranya dialami oleh para petani di Desa Kota Besi, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat. Mereka menyatakan khawatir harga kopi akan seperti sebelum masa pandemi COVID-19 yang di kisaran Rp20.000-an per kilogram. Harga kopi terus turun secara bertahap dan hingga kini belum ada tanda-tanda akan naik lagi. Para petani mendesak pemerintah segera mengatasi anjloknya harga kopi. Hari ini info-infonya 43 sih. Kemarin-kemarin sempat 45, sekarang ada penurunan infonya. Gimana turun 43.000 ini Pak, selaku petani? Ya, saya pribadi selaku
petani ya merasa was-was lah. Kenapa Pak was-was? Ya was-was, takut lah dengan harga kopi seperti ini. Takut merosot seperti yang tahun-tahun lewat, 19, 20. Sementara itu, para pengepul menyatakan tidak tahu penyebab turunnya harga kopi. Namun yang terlihat nyata saat ini adalah permintaan dari eksportir turun drastis. Para pengepul memperkirakan Indonesia sedang menghadapi persaingan ketat dengan beberapa negara penghasil kopi untuk kebutuhan internasional. Untuk harga kopi di Kecamatan Batubara ini per hari ini berapa Bang? Kalau hari ini tanggal 31 bulan Juli 2025 hari ini berkisar di antara di 43.000 ke 44.000 di tingkat ya dari petani kami pengepul ini belinya. Jadi turun terus Bang ya dari harga 48 tuh Bang? Ya turun. Udah berapa lama harga 43, 44 ini Bang? Udah sekitar seminggu lebih. Seminggu lebih ya? Karena kemungkinan ya pasokan sama permintaan pasar, namanya kopi ini kan produk ekspor. Para petani berharap harga kopi bisa segera naik. Menurut mereka, meskipun di tingkat petani turun, namun harga bubuk kopi di pasar masih stabil tinggi. Rosanti melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.